Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau mudik ke Padang. Nah, ini aku mau share perjalanan dari Jakarta menuju Padang. Itu kira-kira di arus mudik sekarang itu berapa lama ya? Nah, nanti kita bakal kasih tahu rutenya, kita bakal kasih tahu gimana kondisi di jalan. Nah, video sebelumnya itu kalau ada yang udah nonton, itu kita sopirnya nggak diliatin. Nah, ini kalian harus tahu sopirnya cewek nih guys. Say hi dulu dong. Hai, halo. Sekarang masih pada semangat ya? Ada semangat nggak? Iya, sampai kita nggak tahu nih baterai dia sampai jam berapa ini. Oke, kita nanti bakal start dari jam 4 insya Allah. Nah, ikutin kita terus. Dadah. Halo semuanya, aku minta maaf sebelumnya kalau suara aku tidak begitu enak didengar ya, karena ini efek abis setelah pulang kampung dan badannya udah kecapean. Nah, ini baru ngumpulin mood nih buat ngedit video buat kalian semua. Kali ini kita mudik itu 2 mobil. Satu isinya cowok semua dan yang satunya lagi isinya cewek semua. Nah, kenapa kayak gitu? Karena yang cewek ini supirnya juga cewek guys. Nah, semoga perjalanan kita kali ini diberi kelancaran dan keselamatan hingga sampai rumah nanti. Nah, barang-barang kita kebetulan yang berat-berat itu di mobil yang satunya. Sekedar informasi, kita pulang kampung itu 2 hari setelah lebaran nih. Karena buat ngindarin arus mudik yang terlalu ramai seperti biasanya. Nah, kita pulang kali ini karena kita juga penasaran nih gimana kondisi jalanan pada saat kita pulang nggak pas hari lebaran atau hari sebelum lebaran. Sebelum mulai perjalanan, aku bakal ngasih gambaran nih. Kira-kira rute yang kita lewatin apa aja. Pertama itu dari Jakarta ke Bakauheni, lalu kita lanjut ke Tol Kayu Agung, lalu kita ke Keramasan, dari Keramasan kita ke Palembang Kota lanjut ke Jambi, dari Jambi kita ke Muaro Bungo, dari Muaro Bungo itu lanjut ke Damas Raya, dan dari Damas Raya ke Padang Panjang. Dan segini jarak tempuhnya. Dadain dulu. Jarak tempuhnya nggak semuanya sama, akan tetapi itu gambaran besarnya aja karena tergantung kalian dari kota mana dan menuju kota mana juga. Kebetulan kita tinggal di daerah Bintaro. Nah, untuk dari Bintaro ke Pelabuhan Merak itu kira-kira 1,5 jam jarak tempuhnya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini kondisi jalan setelah hujan. Nah, masih basah. Kita nggak tahu nih di perjalanan nanti bakal masih kena hujan lagi atau enggak. Tapi semoga perjalanan kita masih lancar, amin. Nungguin ya. Senang-senangkan badan, senangkan pikiran, nan indah aduk janji badangkan. Udahkah ada apa kailang mau janji palsu-palsu pandang. Senang-senangkan hati, senangkan kira-kira aku nan ado itu rasa kikikan. Udah dan cinta, udah dan sayang, bago aki itu untuk lagi ke sana. Kita masuk tol pertama. Nah, itu tol dari Bintaro menuju Pelabuhan Merak. Itu harganya berapa? Tol sampai Merak habis 60.000 lah. 60.000. Nah, nanti di sana kita lanjutin lagi. Bagi teman-teman yang mau mudik pakai kendaraan pribadi, khususnya mobil, itu dari Jakarta menuju Padang, kalian boleh tonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa jadi referensi kalian buat mudik nanti. Kali ini kita akan melewati jalan lintas timur Sumatera. Rute jalan yang kita lewatin itu nggak hanya rute jalan yang umum atau yang baik-baik aja.
kita juga lewatin beberapa rute jalan yang sekiranya akan berbahaya jika kondisi kendaraan kalian tidak fit, dan akan berbahaya jika kalian tidak punya persiapan sebelumnya. Alhamdulillah untuk sekarang cuacanya masih sangat cerah dan membangkitkan mood kita untuk perjalanan yang lumayan jauh ini. Aku kerja abu rajo di ate lima indah kamabu nasiange gulai pade. Aku kerja kanyang kele rataji lima indah kapanyang dalam sakuna bapiti. Dia pada talingo tumbuh di leria mangko male dan mamao sekarang kabau kade gonciang. Aku kerja mato untuk mencali kok dapet menantu bojo merasa onda dalam bilik. Aku kerja hidung tunggang ke bawah kok dapet menantu bingung. Aye aki sago soda dia kepada bibir kulai mangulai kok dapet bakawan pandir indah namu jadi rapulai. Aku kerja gigi kunyah mangunyah. Nah, sekarang kita masih berada di tol menuju pelabuhan. Nah, kebetulan kendaraan kita yang satu lagi udah duluan. Nah, kita sekarang berada di belakang. Oi angin bau dan tabang ambungkan ke jurang dalam lukonan denai raso. Dan sekarang kita dalam antrian masuk ke gerbang tol Cikupa. Nah, dan alhamdulillahnya antriannya tidak begitu panjang nih. Tapi kalau dilihat-lihat untuk mudik tahun ini tidak begitu ramai ya seperti biasanya. Dan umumnya mudik ke Padang itu tidak seramai mudik ke daerah Jawa. Apa itu, Sa? Tahun berapa? 8.500. Oh, 8.500 guys. Oke guys, nah sekarang kita bisa lihat ke depan itu adalah logo daerah Banten yang artinya sebentar lagi kita mau menuju ke pelabuhan. Lah den buai den dangkan den buat jogala mani hatinan ko Qadarullahnya di tengah perjalanan, maksudnya di awal-awal perjalanan, ini baru awal nih. Awal perjalanan kita udah langsung diguyur hujan guys. Nah, kalau hujan tapi posisinya cuacanya masih cerah itu ya alhamdulillahnya nggak apa-apa karena jarak pandang masih bisa kita sesuaikan. Tapi kalau posisinya hujan lebat dan itu kondisinya malam, itu benar-benar nambah adrenalin kita tuh jadi meningkat karena kondisi jalan itu kita nggak tahu ke depannya itu bakalan kayak gimana. Belum lagi jarak pandang yang begitu terganggu dan lubang di jalan yang kita tidak bisa prediksi sama sekali. Dan satu lagi yang paling penting itu tiang petunjuk jalan kita tidak bisa lihat. Karena dari awal mulai menggunakan kendaraan pribadi untuk pulang kampung, itu kita terbiasa menggunakan pelang petunjuk jalan. Bukan berarti kita tidak suka maps, bukan. Akan tetapi pernah kita menggunakan maps saja tanpa memakai pelang petunjuk jalan, dan itu kita nyasar. Bukan berarti mapsnya salah, ataupun kitanya yang tidak bisa baca maps akan lebih mudah untuk mengetahui kondisi jalan dan arah jalan itu menggunakan pelang petunjuk jalan, karena pelang jalan itu tidak pernah salah. Dan tidak hanya untuk arah jalan, tapi juga kondisi jalanan itu kita bisa lihat dari pelang petunjuk jalan, dan itu akan lebih akurat menurut kita. Nah, itu juga bisa kalian gunakan jika kalian mudik nanti, ataupun yang berkendara mau dimanapun, tidak hanya ke Padang ya, tapi akan lebih baik kalian menggunakan pelang petunjuk jalan selain menggunakan maps. Oke, kembali ke topik. Sekarang posisinya kita masih di arah tol menuju Pelabuhan Merak. Nah, sekarang kondisinya masih hujan, dan dari mulai hujan tadi sampai sekarang itu kira-kira 1,5 jam kita masih dalam kondisi hujan. Nah, untungnya kita udah mesen tiket online untuk kapal, dan kita pesen kapal yang eksekutif. Kalau dibanding reguler, kita lebih milih eksekutif karena eksekutif itu lebih cepat, satu, sama yang kedua, di kapalnya kita tidak perlu bayar apapun lagi.
kehujanan sehari kini hilang panih lan batahu salah denai bacari-cari cando badan paguno balu salah denai bacari-cari cando badan paguno balu. Oke, nggak terasa kita udah mau sampai gerbang tol Merak. Nah, di sini kita bakal ngetap kartu e-tol. Nah, menurut informasi itu tarif e-tolnya 50 ribuan. Nah, tapi pastinya kita belum tahu. Kita coba tap dulu, kita bakal tahu harganya berapa. Informasi lagi nih buat teman-teman yang mau mudik ke Padang, kalian bisa siapin e-tol itu minimal di saldo 500 sampai 600 ribu. Tapi 600 ribu lah itu paling aman. Dan tarif tol ke Merak itu 53.500. Sekarang semangat kita makin meningkat nih, karena kita udah mau nyebrang. Kalau udah nyebrang, udah naik kapal, itu artinya kita udah bener-bener mau menuju rumah lagi gitu. Posisinya kita tuh udah nggak di rantau lagi, karena kayak batas rantau itu ya kayak yang nyebrang ini tadi gitu. Ampun jemaah, oi kami tuhunkan padodun sana ale ala tibo samuilah salam oi kami ucapkan kami baindang nan muda-muda. Posisinya kita udah mau masuk kapal. Nah, ini udah nyampe di pelabuhan Merak. Sekarang jam sekarang baru jam 5. Cepet ya sampainya. Alhamdulillahnya kita nyampainya nggak kayak estimasi kita di awal yang 2 jam, alhamdulillah 1 jam udah sampai. Kita langsung mepet sama kendaraan kita yang satunya lagi tuh, supaya nantinya di kapal kita juga bisa deketan. Nah, nggak nyari-nyari lah gitu ceritanya. Nah, untungnya karena kita udah mesen tiket duluan, itu kita nyampe langsung scan barcode yang udah di-download dari aplikasi, langsung kita masuk ke area antrian naik kapal. Harga untuk tiket kapalnya sendiri itu 780.000, itu untuk yang eksekutif yang kita pakai sekarang. Dan sangat berbeda jauh dengan tiket kapal reguler, yaitu sekitar 490 sampai 500. Dengan perbedaan harga tersebut, pastinya kapal eksekutif memiliki kelebihan nih dibanding yang reguler, seperti fasilitasnya lebih mewah, ruang tunggu yang lebih nyaman, AC yang lebih baik, dan toilet yang bersih, dan juga fasilitas tambahan seperti restoran, pusat perbelanjaan maupun hotel. Nah, untuk yang kapal eksekutif sendiri, waktu tempuh itu lebih cepat dibandingkan kapal reguler. Dan yang paling penting waktu tempuh. Waktu tempuh kapal eksekutif ini hanya sekitar 1,5 jam, sangat jauh dibanding kapal reguler yaitu 2,5 jam. Oke guys, sekarang kita udah menuju antrian naik ke kapal. Nah, ini di dermaga tidak begitu ramai, tidak seperti biasanya. Apa karena ini sore atau memang kondisi pemudik yang belum begitu ramai. Nah, sekarang kita lagi menuju antrian, dan ini kalian bisa lihat di sini banyak pedagang. Kalau ada yang mau beli makanan, minuman, itu dipersilahkan di sini karena di kapal nanti harga bakal jauh lebih mahal. Beginilah suasana saat menunggu antrian untuk menaiki kapal. Dan ini teman-teman bisa lihat semuanya pada keluar karena emang udara laut itu sangat sejuk sekali ya.
Oke, waktu santai-santai selesai dan ini kita udah masuk lagi ke mobil dan ini giliran kita untuk naik ke kapal. Ini momen yang ditunggu-tunggu banget. Udah nggak naik. Dan ternyata itu adalah Indomaret terakhir kita nih sebelum ke Padang, karena di jalan pun kita nggak berhenti di Indomaret dan di Padang pun itu nggak ada Indomaret, teman-teman. Dan untuk alasannya mungkin ada beberapa teman yang tahu, silahkan komen di kolom komentar. Kok sakit lah surang, indah kadenai kaduka, biar badan jenai konan manang tuangkan. Ko aduh banadun sana, babako bakawan kawan, hanyalah kaganti galak, joma habikan. Biarlah bacaan doiku menjauh urang sadono, dinai indah kama minta walaupun tidur. Ada masih semangat nggak? Masih dong. Baru juga ini ya. Baru mulai loh ini Baru mulai. belum apa-apa loh. Nih lah. Yo capek. Lagi dari tempat istirahat. Nah, ini kita kapalnya kemungkinan jalannya gitu. Sekarang baru setengah 6. Kita istirahat. Terlagi guys. Sini aja. Oke, karena kita baru mulai perjalanan, tidak ada yang begitu ngantuk ya. Kita langsung makan, semuanya langsung makan. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri posisi tempat istirahat di kapal eksekutif. Tapi ini khusus yang duduk ya. Rana minang mayembau pulang, rumah gadanan membayangi, gemanyo takbir di hari raya dan takkan jo ai habunra. Untuk tempat bermain anak di sini tersedia ya. Nah, sekarang kita lagi ke toilet dan untungnya toilet di kapal eksekutif ini lumayan bersih dan tidak ada bau pesing. Don.
Oke, kalau menara Siger sudah mulai terlihat dan sudah terlihat lampu-lampu ya, itu tandanya kita sudah mulai menuju Lampung. Nah, sekarang penumpang disuruh turun menuju kendaraannya masing-masing dan kita semua mulai bersiap-siap nih untuk melanjutkan perjalanan ke rute selanjutnya. Kemana-mana senyum di bawah Laila, riang selasi bertemu bulan, tetapi bunga nasibnya bunga Laila, rayu dirayu kumbang, Laila canggung, Laila canggung, Laila resah hatinya bingung, Laila canggung, Laila canggung, Laila resah hatinya bingung. Oke, sekarang kita udah turun kapal. Nah, sekarang jam menunjukkan pukul 19.43. Nih, rencananya nanti sesudah turun kapal sebelum masuk tol, kita mau nyari pom bensin dulu. Untuk tolnya sendiri itu kalau dari Jakarta menuju Padang itu tol Bakahuni berakhir di Keramasan Palembang. Nah, selama tol Bakahuni sampai Keramasan Palembang itu menghabiskan waktu sekitar 5-6 jam. Tapi ini untuk jalan normal ya. Nah, kita berasumsi kecepatan kendaraan kita itu sekitar 80 km per jam. Waktu tempuh 5-6 jam ini belum termasuk waktu istirahat, sholat, makan dan sebagainya nih di rest area. Jadi ini hanya waktu tempuh saja. Untuk teman-teman, jangan memaksakan diri untuk berkendara kalau kita sudah lelah. Ini berlaku tidak untuk di tol saja ya teman-teman. Akan tetapi di tol ini khususnya itu perjalanannya sangat membosankan. Kenapa kayak gitu? Karena jalannya itu lurus terus sampai ujung tol itu masih lurus semua dan ada beberapa titik yang tidak ada lampu penerangan jalan. Nah, ini akan sangat berisiko nih apabila teman-teman sudah lelah dan mata tidak fokus. Nah, sementara di depan tidak ada lampu jalan, bahkan tidak ada lawan sama sekali, itu akan berisiko tiba-tiba teman-teman mengantuk dan bisa jadi terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Perlu diingat untuk istirahat di rest area itu teman-teman harus hati-hati karena ada beberapa rest area yang sepi dan sangat gelap sehingga tidak disarankan untuk berhenti di sana. Jadi gini, sebelum teman-teman menuju rest area tersebut, teman-teman lihat dulu nih dari jauh, itu rest areanya aman atau tidak. Kalau sekiranya ragu, teman-teman jangan masuk ke sana. Untuk harga tolnya sendiri ya teman-teman itu sekitar 480.000. Ini mulai dari masuk tadi Bakahuni nyampe Keramasan itu sekitar 480.000.
Nah, ini momen yang aku tunggu-tunggu banget. Aku disuruh tidur, guys. Dan alhamdulillah itu karena kita manusia, bukan nabi, boy. Itu aku bener ngantuk, aku tahan-tahan dari tadi. Karena di kapal juga kita nggak ada yang tidur kan. Nah, ini kakakku ngeliat aku udah ngantuk banget. Nah, tapi aku nggak tahu nih kondisi kakakku masih aman apa enggak. Tapi karena disuruh tidur berarti dia ngerasa dia masih kuat nih nyetirnya. Nah, alhamdulillah aku tinggal tidur sebentar untuk beberapa saat. Oke, jatah tidur aku selesai tadi sekitar 30-40 menit deh kalau nggak salah. Karena emang nggak mungkin tidur lama-lama ya, ini karena sopirnya sendirian dan akan bahaya juga kalau nggak ditemenin. Nah, di sini kalau ada kebutuhan kayak kopi dan lain sebagainya itu tugas co-drivernya yang bantuin. Bahkan kayak kalau mata udah sepet gitu, kita tahu nggak? Kita pakai tisu, dibasahin air lalu ditempel ke mata. Nah, ini alhamdulillahnya masih kuat nih sampai sekarang. Seperti yang aku jelasin sebelumnya, tidak semua jalan tol Bakahuni ke Keramasan itu tidak ada lampu jalan ya teman-teman. Tapi ada beberapa yang memiliki lampu jalan. Ini tujuannya agar pengendara melihat pintu tol keluar yang mereka tuju supaya nggak kelewat. Sekarang kita ada di kilometer 208 ya. Tadinya kita mau isi bensin tapi nggak jadi karena pertalite-nya nggak ada. Masih segar, sejauh ini sih masih segar. Nah, ini sopirnya belum ngantuk guys. Kita liatin ya kuatnya sampai jam berapa. Kita berhenti sejenak dulu, istirahat, sholat, dan mendinginkan kendaraan. Nah, abis itu kita lanjut jalan lagi. Nah, kebetulan di sini toiletnya lumayan bersih ya teman-teman. Nah, rencananya nanti di kilometer 234 nanti ada pom bensin lagi. Nah, infonya sih ada pertalite-nya ya. Nanti kita coba berhenti di sana. Jalan lagi guys. Oi saluang anak gumbalo padila punya di sawah kurang di rantau badan sadar samsaro siang jauh malam hati tagama capek kanda hati denai ko kahunka ibu denai ka pulang dela lamu kasih denai tinggalkan dekan dong oi den japui adia karana mina dela lamu kasih denai tinggalkan dekan dong oi den japui adia karana mina. Yo, yo, kotoran agam, yo, hey. Yo, yo, kotoran agam, yo. Oke, kita udah nyampe di kilometer 234. Nah, sekarang kita mau isi bensin. Dari awal kita jalan tadi sampai sekarang itu baru menghabiskan separuh tangki bensin. Nah, sekarang kita mau isi bensin lagi sampai full karena kalau untuk di jalan lintas Sumatera nanti itu kita sarankan teman-teman bensinnya full terus. Kalau kurang cari lagi, karena nggak semua rest area itu ada pom bensin yang ada pertalite-nya gitu teman-teman. Di tanah jauh, di rantau buram, kinilah lubang, juga di Minang. Oke, sekarang kita sudah menuju pintu keluar tol Kayu Agung. Untuk tarif tolnya sendiri, keluar Kayu Agung itu harganya 433.000 ya teman-teman. Tadi di awal kita sudah tap, tapi pembayarannya nanti pas di pintu keluar. Kemadibo galau hatiku jika rindu indra baka sudah disangko
Oke guys, nah sekarang kita diguyur hujan lagi. Nah dari tol Kayu Agung ini menuju Kramasan itu kira-kira setengah jam. Oke, hujannya sudah mulai reda dan gak kerasa kita sudah mau menuju pintu tol keluar Kramasan. Sekedar info teman-teman, itu di sebelah kanan ada jalan tol menuju Jambi, tapi masih dalam tahap penyelesaian. Sekarang kita sama-sama berharap semoga proyeknya cepat selesai. Nah, semoga waktu tempuh kita pulang kampung juga semakin cepat. Nah, sekarang kita lanjut menuju pintu keluar tol Kramasan. Nah, untuk tarif tolnya sendiri, itu di tol Kramasan tarifnya itu 50.000. Oke, sekarang kita hitung biaya di luar bensin ya. Pertama, kapal itu 780.000 dan total biaya tol itu 483.000. Nah, ini untuk satu kali jalan. Jadi totalnya 1.263.000. Nah, kalau kita kalikan 2 untuk bolak-balik ke Jakarta lagi itu sekitar 2.526.000. Ini di luar bensin ya teman-teman, karena pemakaian bensin masing-masing kendaraan itu berbeda, kita tidak bisa memberikan harga pasti untuk biaya bensin bolak-balik Jakarta Padang. Nan mujuan dak dape diraih, nan malang saki jok mato, dek bansa imangku menyisi, jauh karang taura. Lah lare badan de untuang nan mande aco bapasan nan ayah batanyo jua bilo buyang kapula mandanga kabanan tibo raso hati indah api cayo ayah baik untuk salah. Oke, sekarang kita sudah berada di Palembang Kota. Nah, dari sini kita menuju ke Kota Jambi. Dari Palembang menuju Jambi itu kurang lebih sekitar 400 kilo. Kurang lebih sekitar 6-7 jam perjalanan. Sapapuana, cantik bikin saya tuh hati. Nona ini Sapapuana, Sapapuana, jangan sampai semua lari. Kalau boleh kenalan, saya sorongkan tangan. Ternyata Nona asalnya dari Minang. Nona ini Sapapuana, Sapapuana. Oke, sekarang sesudah kita istirahat, kita lanjut jalan lagi dari Palembang masih Palembang menuju Jambi. Sekarang pukul 3.28, kita udah isoma. Nah, kita lanjut jalan lagi dan semoga matanya masih pada segar ya. Sekarang udah jam 3.46, nah itu udah mau jam 4 pagi lagi. Nah, kita tadi jalan dari jam 4 juga sore, berarti jadinya udah 12 jam kita jalan. Nah, ini suara aku udah mulai habis juga. Kita nggak tahu gimana kondisi supirnya, masih aman apa enggak. Coba kita tanya ya. Gimana Kak kondisinya? Aman nggak? Aman. Kendalanya apa nih tadi bawa mobil? Hujan terus, jarak pandang terlalu dekat. Ya, gitu seru, capek. Banyak ya suka dukanya ya, seru juga, capek juga. Emang tadi sih kena hujan tuh kayak udah 4 kali apa 5 kali gitu. Hujan berhenti. Belum lagi jalannya banyak juklukannya, banyak ujiannya, sepi juga. Jalannya sepi juga karena nih udah dari Palembang ke Jambi dan sekarang udah mau masuk Jambi. Bentar lagi, kira-kira 2 jam lagi lah. Nah, kira-kira masih semangat gak nih kakaknya nih? Semangat.
Tahun besok mau lagi nggak? Boleh. Boleh katanya guys. Semoga aman sampai Padang ya. Kondisinya masih fit sampai Padang. Amin. Amin. Kita lanjut lagi ya. Dek pada yo harumnya rasa kalama. Kalau luas aja rupanya nanco kulinyo. Allah pagi saja taraso. Morning guys. Nah, sekarang itu jam 7 pagi. Nah, kira-kira perjalanan kita dari jam 4 sore kemarin udah 15 jam nih. Stok makanan kita juga sudah habis. Sekarang kita mau bersih-bersih, sekalian juga sarapan. Kebetulan kita berhenti di rumah makan Simpang Raya. Nah, rumah makan ini berada di perbatasan Palembang Jambi. Itu artinya sebentar lagi kita sudah masuk Jambi nih, teman-teman. Dan makanan di sini juga lumayan, apalagi nasi gorengnya sangat membantu nih ya. Membantu kita mengisi tenaga sampai ketemu rest area selanjutnya. Nah, seperti yang aku udah jelasin, kita kalau di jalan lintas itu tidak bisa kekurangan bensin. Karena yang pertama nyari pom bensin itu lumayan susah. Dan yang kedua, sekalinya ada pom bensin itu nggak selalu ada yang pertalite. Nah, setiap berhenti kita selalu ngisi bensin full. Nah, ini kali kedua kita isi bensin di perjalanan. Diulah galanan mani, ini tadi gilo. Diulah pandangan mata, inilah hajat tua cinta. Siang ke malam tak bayang, sampai tak bawa mimpi. Baik tuh banal, dene di denai kini. Kayaan juga tuh sayang, kini udah sampaikan. Sehingga dinilah mabuk, acu tagala surang. Walaupun udah jauh dari tanah Subarang, ke kanan dari timur, denainan dari Minang. Ke kanan dari timur, denainan dari Minang. Setiap jantung mendetak udah jual antara gak mudah pemailah di ganyang rindu. Makin mayasa hati nambah sebab bicara hendak nama dia gak sebelum mendapekan dah cintanya. What happened to me? What is going on? Anak sakit hati kagak bisa direkam. Enggak. Karena ya suaminya ndak kameramen ya. Terus ini marah mau aku. Terus jawabannya tuh manis. Itu sopan. Gitu yang benar ya. Kita harus belajar soft spoken. Betul. Oke, sekarang sudah jam setengah 10 pagi. Nah, nggak terasa ya teman-teman, kita sudah melewati Jambi dan sekarang kita sudah berada di Tebo. Nah, dari sini kita akan menuju ke Sarolangun. Dari Tebo ke Sarolangun itu kurang lebih perjalanan 3 jam. Nah, dari Sarolangun nanti kita lanjut lagi nih ke Muara Bungo. Jarak dari Sarolangun ke Muara Bungo itu kurang lebih 100-an kilometer. Nah, waktu tempuhnya juga sama nih 3 jam. Nah, karena udah jam segini otomatis nanti siang itu kita udah mulai lapar lagi ya teman-teman. Nah, rencananya kita akan berhenti di Muara Bungo sambil isoma. Aku ada tips buat yang nggak bisa nyari air panas di jalan ya. Kita bisa masak pop mie di sini. Sama buat air panasnya juga. Ini kita lagi di pinggir jalan. Kau tahu Jambi? Kak, ini masih Jambi kan? Masih Jambi? Oh, udah Muara Bungo. Ngebantu lah ini mah. Mau bikin kopi juga. Nah, ini bisa disebar lagi. Lumayan ngebantu. Kayo indah gagak pun indah, mga buyong sompong bana. Sedangkan denay yaga diranca, kayo lai urang nyorama. Sedangkan denay yaga diranca, kayo lai urang nyorama. Onde upi sadar mangece, elo upi bacamin muko. Awak tete suko pancace,
Oke, sekarang kita masih berada di jalan arah ke Damasraya. Nah, ini jalan utama ya teman-teman. Kebetulan di tahun ini ada sedikit ujian nih, yang mana jalan lintasnya itu putus akibat aliran sungai sekitar, sehingga menghantam jalan. Nah, bencana ini menyebabkan longsor, jadi memutus jalan Jambi dengan Sumatera Barat. Nah, titik lokasi jalan putus ini adanya di jalur vital nih buat pelintas provinsi, sehingga pemerintah berupaya agar pada saat mudik, pemudik masih bisa tetap melewati jalan ini. Dibangunlah jembatan darurat, nah tapi diberlakukan sistem buka tutup. Harapannya semoga pembangunan jalan kembali itu segera selesai ya teman-teman. Jadi kita ke depannya bisa mudik dengan tenang. Coba kita dengerin ya bunyi dari jembatannya ya, karena ini jembatannya masih baru guys. Ampunan kurang dari sadonyo perjuanganku, ampunan salah dari cara mencinta. Kau adonan paralu di patarakan, lebih darinya oh kadenai patarukan. Bukan salah cinta dadalah dirasa salamuku, salahnya diri naninda badayo di bansai diri mangkodenai barali sesuai kandang orang tua udah. Oke, alhamdulillah sekarang udah jam 5 sore. Berarti kita sudah 25 jam perjalanan. Nah, kita akan berhenti di pemberhentian kita terakhir sebelum sampai rumah. Buat teman-teman yang belum tahu dan yang belum pernah ke Padang naik jalur darat, ini adalah pemberhentian yang pasti akan kalian lewatin sebelum sampai kampung halaman. Nah, di sini kita semua isoma sekaligus mendinginkan kendaraan, karena sampai rumah nanti kita tidak akan berhenti lagi nih, kecuali untuk isi bensin, karena bensin kita sudah mulai berkurang. Nah, rumah makan Omega ini atau orang biasa sebut Gunung Medan itu adalah rest area satu-satunya dengan desain yang unik nih teman-teman. Bisa lihat sendiri gimana desainnya. Nah, di sini aku akan kasih lihat ke kalian. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Perjalanan masih sekitar 200 km dengan waktu tempuh 5 jam. Biasanya 4 jam ya teman-teman, tapi makin kesini jalan berlubang semakin banyak di daerah Sijunjuang. Nah, sehingga kita yang bermuatan banyak ini gak bisa nih ngendarain kendaraan dengan kecepatan normal karena akan beresiko. Dari Gunung Medan menuju Padang Panjang itu kalau jalannya tidak berlubang ya, maksudnya jalanannya lancar tanpa ada hambatan, itu sekitar 4 jam perjalanan. Bukan nyotun menentukan Baya jeburahi di denai ko Basaraka garih tangan Mangku hidui elo tasuang Samantang sedang
Oke, si Junjong udah kita lewatin. Sekarang kita udah mau nyampe Solok nih guys. Nah, ini adalah pintu Gapura Solok. Perjalanan kita ke rumah itu masih 54,7 kilo lagi. Dengan waktu tempuh kurang lebih itu 1,5 jam. Oke, alhamdulillah Rabbil Alamin. Akhirnya setelah 31 jam perjalanan ya, kita sampai juga di rumah. Nah, ini ada di Kabupaten Tanah Datar teman-teman. Thank you for watching, bye-bye.